Selamat datang di Yuda Media teman-teman semuanya dan kali ini masih bareng saya Abdul. Kita akan membahas bagaimana ada satu pertemuan yang cukup unik di peluncuran Danantara tempo hari. Ada lengkap ya, Pak SBY, Pak Prabowo, kemudian Pak Jokowi juga ada. Ada yang kurang? Ya ada. Ibu Megawati kok nggak ada sih, cuman ada Mbak Puan. Dan yang lebih menarik adalah Mbak Puan terekam bersalaman dengan Pak Jokowi, bercengkerama, dan juga tersenyum-senyum seperti sedang bercanda. Loh, kok akur? Loh, kok akrab? Mereka momen Ketua DPP PDIP Puan Maharani menghampiri Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Momen langka itu terjadi saat acara peluncuran Gaya Anak Gata Nusantara atau Danantara di Istana pada Senin 24 Februari. Inilah detik-detik Puan menghampiri Jokowi yang sedang duduk bersama dengan mantan wakil presiden lainnya. Jokowi yang sedang duduk sempat terkejut dihampiri Puan dari belakang. Mantan wali kota Solo itu langsung beranjak dari tempat duduknya. Ia menyebut baik jabat tangan dari ketua DPR yang juga merupakan anak dari ketum PDIP Megawati Soekarno Putri. Lantas keduanya terlihat pencengkrama sejenak. Dari gerak bibir, Puan menanyakan kabar Jokowi. Ayah Gibran Rakabuming Raka itu juga menanyakan kabar Puan Maharani. Diduga Jokowi juga menanyakan kabar Megawati. Pasalnya dari gerak bibir Puan mengatakan bahwa baru saja pulang dari umroh sehingga belum bisa datang ke acara tersebut. Ini menarik sekali ya, ternyata Megawati Soekarno Putri tidak hadir, padahal saya masih ingat ketika Pak Prabowo pidato di acara HUT Gerindra dalam rangka membentuk Danantara ini. Pak Prabowo meminta kepada para mantan presiden, yaitu ada Presiden ke-5 Ibu Megawati, Presiden ke-6 Pak SBY dan Presiden ke-7 Pak Jokowi untuk ikut dalam kursi pengawas lah begitu untuk Danantara ini, karena respon dari PDIP sepertinya negatif, makanya bahkan tidak ada nama Ibu Megawati di struktur Danantara. Akhirnya pun juga tidak hadir dalam waktu peluncurannya. Ini dia momen ketika Pak Jokowi dihampir di semua waktu itu dikerubuti oleh orang-orang penting, meskipun sekarang beliau hanya seorang mantan presiden. Tidak punya partai ya kan. Tadi sudah ada ini Marwar Sirait juga menghampiri Pak Jokowi, terlihat antri, ada Caimin di sebelah kanan. Ini Budi Gunawan, orang yang disebut-sebut dekat dengan PDIP sebenarnya dan sekarang masuk ke kabinet Prabowo. Ada Raffi Ahmad juga. Oh, ketum Demokrat terpilih yang baru, ada Mas AHY. Oke. Ini Menkum kita, Pak Kapolri, dan juga beberapa utusan dari luar negeri juga ada ya. Ada Bu Sri Mulyani juga. Ada orang PSI nih, Giring Ganesa, terlihat sangat akrab. Oke, siap. Ini dia Presiden ke-8 kita. Berikut Presiden ke-7 begitu menunjukkan keakrabannya di depan publik. Kita sebagai masyarakat merasa sangat ayem gitu ya, adem sekali nonton bagaimana Pak Jokowi, Pak Prabowo begitu apa istilahnya ya, pertemanannya itu begitu terlihat sekali keakraban mereka berdua gitu. Nah, maksud saya ketika PDIP ngomong intervensi kekuasaan, PDIP berada di kekuasaan itu dalam periode 5 tahun tadi. Jadi jangan kemudian kita ahistoris bahwa ini semata-mata karena sekarang yang berkuasa Gerindra misalkan. Tapi ada PDIP di sana dan ini harus kita lihat secara utuh bahwa masing-masing punya kontribusi memainkan kekuasaan itu. Sehingga kalau dibilang ini kasus politik ya benar. Karena ini ditunda terlalu lama dan tidak ada kekuatan di luar politik yang bisa melakukan itu. Kalau hukum kan kacamata kuda kata Mas Yudi. Ya sudah, kalau ini A, B, B. Kalau di politik bisa abu-abu. Bisa C, bisa.
di antara A dan B seperti itu. Jadi saya melihat memang motif politiknya kuat dan itu tidak bisa dimungkiri. Seperti itu. Siapa yang punya motif politik kuat untuk menahan Hasto Kristianto dari luar tadi menurut Anda? Ya, siapa yang mendapatkan keuntungan yang selama ini disebut oleh Mas Hasto atau gimana? Ya, kalau dalam gelar pasca perkara kemarin Mas Hasto ditahan kan berapa kali diulang-ulang keluarga Solo, Pak Jokowi, seperti itu. Dan saya kira ini semacam recall kepada publik, ada semacam arahan untuk membuat common sense yang itu ditujukan agar ya keluarga Solo Pak Jokowi menjadi common enemy seperti itu. Oke. Jadi narasi politisasi hukum itu memang sengaja digaungkan sebagai strategi pembelaan ke publik. Iya, salah satunya supaya publik objektif melihat kasus ini punya rentetan yang panjang dan memang mau nggak mau kita harus melihat utuh lagi, tidak hanya di masa sekarang tapi juga di masa lalu di mana kasus ini seperti ditahan, tidak bergerak, stagnan dan seterusnya seperti itu. Oke. Nah, sekarang bagaimana etika kita dalam koalisi Indonesia Maju? Demokrat harus berketetapan, do your best. Koalisi itu yang dituju bukan hanya kesamaan sikap dan posisi politik, common ground, common position, tetapi juga sebenarnya tekad koalisi untuk menyukseskan pemerintahan Pak Prabowo, kesediaan koalisi untuk terus menjaring dan mendengarkan harapan serta aspirasi rakyat. Jadikan satu nafas, sukseskan pemerintahan Presiden Jokowi. Dengar. Ulangi, saya ngomong apa tadi? Ini namanya slip of the tongue. Kepleset lidah. Saya ralat. Ini ada pers di sini. Saya ralat. Presiden Prabowo Subianto. Siap. Pak Jokowi sudah pensiun. Seperti saya. Sudah ada presiden baru. Siap. Namanya Prabowo Subianto. Siap. Tidak perlu terlalu diralat Pak SBY. Kita semua tahu Pak Jokowi masihlah menjadi center of gravity, masih menjadi gravity yang menarik perhatian di dunia politik, tataran politik di Indonesia ini. Kita semua tahu itu. Jadi kita tidak bisa lupa siapa Pak Jokowi begitu. Saya paham. Jokowi revisi Undang-Undang KPK ternyata buat selamatkan Gibran dan Bobi. Guys, ada pernyataan tentang kecurangan era Jokowi yang pasti bakal bikin kaget semua orang. Ternyata ada dugaan kalau Jokowi itu revisi Undang-Undang KPK buat selamatin Gibran dan Bobi dari kasus korupsi loh. Wah, kok kayaknya makin hari makin ketahuan ya guys kecurangan era Jokowi kemarin. Dugaan ini disampaikan sama Sekjen PDIP yaitu Hasto Kristianto dalam sebuah video singkat. Dia jelasin dulu tahun 2019 Jokowi ketemu sama Hasto di Istana Negara untuk membahas penyuksesan pencalonan Gibran dan Bobi di Pilkada 2020. Padahal Hasto udah ingetin loh kalau misal Gibran dan Bobi jadi kepala daerah itu bahaya jadi sarang suap dan korupsi karena anak dan menantu presiden punya jabatan. Tapi menurut Hasto, setelah itu Jokowi bilang akan merevisi Undang-Undang KPK dengan dana 3 juta dolar Amerika agar kewenangan pejabat KPK jadi lemah dan Gibran dan Jokowi nggak gampang kena tangkap KPK. Wah, kalau menurut kalian ini permainan politik Hasto belaka atau memang Jokowi sengaja mainin KPK ya guys? Pertama-tama teman-teman harus nonton dulu videonya Hasto Kristianto yang di menit-menit akhir ketika dia bersumpah atas nama Tuhan segala. Dia bilang bahwa dia tidak punya bukti. Serius, coba tonton sendiri. Hasto mengatakan itu, ya meskipun saya tidak punya bukti tapi saya berani bersumpah. Bukan soal Anda berani bersumpah atau berani ngapain gitu ya. Tapi apakah apa yang Anda katakan itu ada buktinya? Dia bilang tidak punya bukti. Jadi cerita apa itu? Cerita menjelang tidur saja. Apalagi Hasto mengatakan bahwa itu dibikin revisi Undang-Undang KPK menjelang pilkada Mas Bobi dan Mas Gibran di 2020. Tapi kalau tidak salah revisi UU KPK bukannya dicetuskan pertama kali di 2010. 10 tahun lebih lama daripada pilkadanya Mas Gibran dan Mas Bobi. Jadi efektif gak sih revisi UU KPK ini? Aku gak ngerti deh. Ini banyak banget yang ngomongin KPK tapi soal undang-undangnya. Emang ada apa sih sama UU KPK? Ada cerita yang panjang banget. Ini tuh sebenarnya udah dari tahun 2010. Oh. Hah? Dari 2010?
Berarti 13 tahun yang lalu dong. Yap, Komisi Hukum DPR yang mewacanakan revisi UU KPK ini. Terus di 2012, Komisi Hukum DPR nyiapin draft rancangan revisi dan dikasih ke Badan Legislasi DPR. Terus, tapi nggak lanjut karena beberapa poin di draftnya dianggap bisa melemahkan KPK. Oke. Terus kenapa hebohnya masih sampai sekarang ya? Karena berlanjut ke tahun 2015. Saat itu revisi UU KPK diusulkan masuk program legislasi nasional alias prolegnas, tapi batal dibahas. Dari tadi batal terus, gak selesai-selesai. Jangan bilang abis ini masih lanjut. Ya udah, dipersingkat aja ya. Setelah batal dibahas di 2015, isunya muncul lagi di 2016. Ini dibahas beneran dan disosialisasikan sampai 2017 nih, sosialisasinya ke kampus-kampus. Masih paham ya? Ngerti. Lanjut. Dari 2017 itu, isu soal revisi UU KPK cuma ngendap aja di DPR. Barulah di 2019 muncul lagi, di tanggal 5 September. Saat itu DPR setuju kalau revisi UU KPK jadi rancangan UU inisiatif DPR. Bentar. KPK dilibatkan nggak dalam proses ini? Enggak, juru bicara KPK saat itu, Febri Diansyah, bilang KPK nggak tahu dan nggak dilibatkan dalam pembahasan ini sama DPR. Bentar, berarti ini inisiatif DPR ya? Ini masuk prolegnas DPR menjadi UU inisiatif. 2010 belum menjabat Pak Jokowi, 2019 memang dibahas, 2016 waktu itu dibahas, dilanjutkan 2019, cuman itu menjadi prolegnasnya Undang-Undang Inisiatif DPR. Agak aneh ya. Oke, terus intinya aja langsung. Ini panjang banget loh perjalanannya dari 2010. Sabar dong, walaupun ceritanya panjang, tapi proses pengesahan revisi UU KPK ini cepat loh, cuman 13 hari. Dari tanggal 5 September itu, akhirnya setelah proses kilat, revisi UU KPK disahkan di tanggal 17 September 2019. Walaupun banyak penolakan juga. Iya ya, Oke. Pak Hasto, ini gimana nih timeline yang Anda pakai? Bagaimana Anda menjelaskan bahwa revisi UU KPK itu dipakai Pak Jokowi untuk memuluskan Mas Gibran dan Mas Bobi? Kenapa tidak match, tidak cocok dengan fakta sejarahnya? Revisi UU KPK sudah awal kali diinisiasi oleh fraksi hukum DPR itu sejak 2010 bahkan. Pak Hasto, apa kabar Pak Hasto? 5 tahun ke depan saya sudah tidak memiliki beban politik. Jadi dalam memutuskan setiap keputusan-keputusan yang penting bagi negara, itu lebih, menurut saya akan lebih mudah. Hal-hal yang dulunya tidak mungkin diputuskan, mungkin akan banyak saya putuskan untuk 5 tahun ke depan. Karena sekali lagi beban politiknya sudah tidak berasa. Oke, ini kita bisa melihat bagaimana statement Pak Jokowi di 2019 ya, bagaimana kata beliau tidak lagi ada beban politik ketika dia menjabat sebagai presiden untuk kedua kalinya. Nah, kembali lagi ke revisi UU KPK, saya nemu bahan yang menarik nih, coba kita bahas. Mas Gibran adalah anak Presiden Jokowi, tetapi sesuai dengan apa yang tertuang di dalam konstitusi, tiap warga negara punya hak konstitusional untuk dicalonkan dan mencalonkan. Mas Gibran tidak bisa memilih mau lahir dari mana. Nah, untuk itu proses itu juga dibuka oleh PD Perjuangan. Yang penting seluruh calon-calon tersebut termasuk Mas Gibran juga mengikuti seluruh proses kaderisasi kepemimpinan yang disiapkan oleh partai. Oke, ini fakta satu yang menarik, bagaimana dulu Hasto Kristianto itu mendukung Mas Gibran. Ini fakta kedua nih. Oke, ini terbit di hariankompas.com di tanggal 8 Oktober 2015 dengan berita berjudul Mengapa PDIP ngotot revisi Undang-Undang KPK yang sudah ditolak oleh Presiden. Waktu itu Presiden tentu saja adalah Pak Jokowi di periode pertama begitu. Ini fraksi-fraksi di DPR dari PDIP ya, orang-orang PDIP itu ngotot revisi UU KPK itu segera dibahas. Hey, kenapa sekarang menyalahkan Pak Jokowi? Right! Kemudian yang ini, tanpa tanda tangan Presiden, Undang-Undang KPK hasil revisi resmi berlaku. Jadi waktu itu sempat geger bagaimana Pak Jokowi tidak berkenan untuk menandatangani revisi Undang-Undang KPK yang sudah disahkan oleh DPR.
Sempat berhembus isu-isu politik yang beraneka ragam, mulai dari Pak Jokowi tidak sepakat dengan undang-undang KPK yang direvisi, mulai dari isi revisinya belum terlalu cocok dengan presiden dan seterusnya. Tapi memang secara undang-undang mau ditandatangani atau tidak undang-undang KPK yang sudah disahkan oleh DPR itu otomatis berlaku sih. Nah itu dia. Kita mesti jeli juga membaca sejarah ya. Ternyata memang Pak Jokowi itu ada keengganan, ogah-ogahan untuk merevisi KPK. Merevisi undang-undang KPK. Jadi yang paling getol itu orang-orang di DPR. Termasuk PDIP-nya. Nah sekarang kenapa di videonya Hasto Kristianto justru menuduh Pak Jokowi menggunakan revisi undang-undang KPK untuk kepentingan pribadi Pak Jokowi? Siapa yang harus kita percaya sekarang?